This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas cara mencari luas permukaan dan volume dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Bentuk yang pertama di sini ada gabungan dari tabung dan setengah bola. Cara mencari luas permukaannya yaitu luas permukaan sama dengan di sini luas alasnya ditambah luas selimut tabungnya kemudian ditambah luas setengah bolanya. Dengan di sini luas setengah bolanya itu setengah bola terbuka. Kenapa? Karena di sini untuk atap tabung ataupun untuk penutup dari bola itu kosong. Jadi di tengah ini tuh tidak ada apa-apa gitu. Jadi kosong saja. Tuh. Makanya di sini tidak ada luas atapnya. Nah, oke. Balik lagi ke rumus, di sini luas alas. Alasnya itu kan berbentuk lingkaran, artinya rumus dari luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Ditambah luas setengah bola terbuka. Luas setengah bola terbuka yaitu 2 Pi R kuadrat. Oke. Dari sini sama dengan ada yang bisa dikelompokkan ya. Nah, di sini jari-jari dari tabung dengan jari-jari di bola itu akan sama besar karena dia masih sedaerah ya di sini. Ini tuh pasti seukuran, artinya jari-jarinya pun untuk tabung dan bola itu pasti akan sama besar. Jadi kita bisa mengelompokkan di sini ada PR, di sini ada PR juga, di sini ada VR juga. Berarti kita bisa keluarkan PR tersebut. Jadi gini. Di sini PR kita keluarkan PR dikali. Supaya dapat PR kuadrat berarti di sini harus R. Ditambah supaya jadi 2 PRT berarti di sini PR dikali 2T. Ditambah supaya jadi 2 PR kuadrat berarti di sini harus ditambah 2R. Inilah rumus untuk mencari luas permukaan dari gabungan tabung dan setengah bola. Kemudian kita masuk ke volume. Untuk mencari volumenya, berarti volumenya pun volume gabungan. Berarti volume sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Nah, sama dengan volume tabung itu kan VR kuadrat T ditambah volume setengah bola, berarti setengahnya dari volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Berarti di sini sama dengan VR-nya bisa dikeluarkan ya. Di sini ada PR kuadrat, di sini ada PR pangkat 3. Berarti VR kuadratnya bisa dikeluarkan. Jadi rumusnya adalah PR kuadrat dalam kurung dikali T ditambah ini habis ya. 4/2 bisa 2. Berarti di sini 2/3 R. Jadi inilah rumus untuk gabungan tabung dan setengah bola. Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu gabungan dari kerucut dan tabung. Oke, kita ke bentuk yang pertama dulu. Kita cari luas permukaannya dulu ya. Nah, di sini berarti luas permukaan maaf. Oke. Berarti di sini luas permukaannya sama dengan berarti di sini luas alasnya ditambah luas dari selimut tabungnya ditambah luas selimut kerucutnya. Nah, dalam ini pun sama. Jadi gabungan kedua bangun ini di tengahnya itu kosong gitu. Jadi tidak ada itu teh.
Karena yang kita cari hanya luas permukaannya saja, artinya yang nampaknya saja gitu. Oke. Nah, sama dengan luas alas. Alasnya kan berbentuk lingkaran, berarti di sini rumusnya pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu adalah 2 dikali V dikali R dikali T. T-nya ini di sini adalah tinggi tabung. Ibu kasih keterangan di sininya tinggi tabung. Kenapa? Karena kerucut pun memiliki tinggi. Itu bisa jadi berbeda ya, tinggi tabung dan tinggi kerucut. Makanya di sini dikasih keterangan tingginya tinggi tabung. Ditambah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah I dikali R dikali S. Nah, dari sini tabung dan kerucut itu memiliki jari-jari yang sama. Nah, berarti di sini VR-nya itu bisa kita keluarkan. Berarti di sini sama dengan VR dikali, supaya jadi dapat PR kuadrat, berarti VR dikali R. Ditambah, supaya dapat 2 PR T, berarti di sini kan udah PR, berarti di sini 2 kali tinggi tabung. Ditambah PRS, supaya dapat PRS berarti di sini dikali S. Kurang lebih untuk mencari luas permukaan bangun seperti ini, berarti rumusnya seperti ini. Kemudian, untuk mencari volumenya, berarti volume sama dengan, berarti gabungannya. Volume sama dengan volume tabung ditambah volume dari kerucut. Oke. Berarti di sini sama dengan volume tabung itu adalah VR kuadrat dikali T ditambah volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T. Oh, di sini ada sama-sama T ya. T-nya kita bedakan. Ada tinggi tabung, ada tinggi kerucut. Nah, berarti di sini PR kuadrat T, T-nya T tabung ditambah volume kerucut. Volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T. T-nya T kerucut. Oke. Berarti sama dengan PR kuadratnya ada ya, sama ya. Berarti VR kuadratnya bisa kita keluarkan. Berarti VR kuadrat dikali tinggi tabung ditambah 1/3 dari tinggi kerucut. Satu per tiga dari tinggi kerucut. Oke, kurang lebih seperti ini rumus-rumusnya. Kemudian kita ke bentuk yang ketiga, yaitu gabungan dari kerucut dan setengah bola. Kita ke luas permukaannya terlebih dahulu. Oke. Luas permukaan benda tersebut, bangun tersebut adalah, berarti di sini luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola. Setengah bolanya itu adalah setengah bola terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini di tengah ini tidak dihitung ya. Ini teh kosong melongkong gitu ya. Oke. Maka di sini sama dengan luas selimut kerucut. Rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Luas setengah bola terbuka yaitu 2 dikali V dikali R kuadrat. Maka kalau kita kelompokkan sama dengan VR dalam kurung VRS, berarti di sini VR dikali S ditambah 2 VR kuadrat, berarti di sini 2R. Nah, kurang lebih untuk luas permukaan bangun seperti ini, rumusnya seperti itu. Kemudian kita ke volume. Kalau volume berarti volumenya adalah sama dengan
volume kerucut ditambah volume setengah bola. Nah, sama dengan volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T. Ditambah volume setengah bola berarti sama dengan setengahnya dari 4/3 PR pangkat 3. Oke, berarti di sini sama dengan di sini ada PR kuadrat, di bola pun ada PR kuadrat. Berarti PR kuadratnya bisa kita keluarkan. Atau yang ini dicoret dulu deh ya. Yang ini 4/2 berarti sisa 2/3. Oke, berarti kita bisa mengeluarkan 1/3-nya. Berarti di sini 1/3 PR kuadrat dikali yang belum tersebutkan di volume kerucut itu T-nya ya. Berarti di sini dikali T ditambah T-nya T kerucut yang jelas. Kemudian di sini ditambah yang belum tersebut itu 2 dikali R. Oke, kurang lebih rumus untuk bangun tersebut adalah seperti ini. Kemudian kita ke bentuk yang selanjutnya, bentuk yang terakhir. Yang ini. Bentuk yang terakhir yaitu gabungan dari kerucut, tabung, dan setengah bola ya. Nah. Oke. Cara mencari luas permukaannya. Berarti luas permukaan. Oke. Pensilnya kecil ya. Di sini berarti luas permukaannya sama dengan berarti luas yang ini. Nah, berarti itu apa? Luas setengah bola terbuka. Luas setengah bola terbuka ditambah darah yang ini yaitu luas selimut tabungnya ditambah darah yang ini berarti luas selimut kerucutnya. Oke. Luas dari setengah bola terbuka. Luas dari setengah bola terbuka adalah 2πr kuadrat. Ditambah luas dari selimut tabung yaitu 2 dikali pi dikali r dikali t. T-nya adalah T tabung. Ditambah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu adalah pi dikali r dikali s. Dari sini, karena jari-jarinya pasti sama, berarti kita bisa mengelompokkan VR-nya ya. Berarti di sini VR dikali yang belum tersebut dari 2VR kuadrat berarti yaitu 2R. Ditambah 2VRT tabung. Yang belum tersebut berarti 2 kali T tabung. Kemudian ditambah yang belum tersebut adalah S-nya ya. Berarti di sini dikali S. Ditambah S gitu. Nah, kurang lebih untuk luas permukaan rumusnya seperti ini. Kemudian kita ke yang terakhir yaitu volume. Volume. Volumenya adalah volume gabungan, berarti volume setengah bola ditambah volume tabung ditambah volume kerucut. Berarti di sini sama dengan volume setengah bola, berarti setengahnya dari 4/3 VR pangkat 3 ditambah volume tabung. Volume tabung itu adalah VR kuadrat T. T-nya adalah T tabung. Ditambah volume kerucut adalah, ini nggak akan muat ya. Di sini volume kerucut, sebentar, dipindah dulu. Tulisannya kita pindahkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Volume kerucut. Volume kerucut itu adalah 1/3 VR kuadrat T. T-nya adalah T kerucut. Nah, berarti di sini 4 sama 2 bisa dicoret jadi 2/3. Oke, sama dengan
Di bola ada VR pangkat 3, di tabung ada VR kuadrat, di kerucut ada VR kuadrat. Berarti VR kuadratnya bisa kita keluarkan. Berarti di sini VR kuadrat kurung buka. Yang belum tersebut di setengah bola itu berarti 2/3 R kuadrat, 2/3 R-nya ya. Berarti di sini 2/3 R saja. Nah, R kuadrat kali R kan R pangkat 3 ya. Oke. Kemudian ditambah VR kuadratnya udah, berarti sisa tinggi tabungnya. Oke. Ditambah 1/3 VR kuadrat T kerucut. Yang belum tersebut adalah 1/3 dari tinggi kerucutnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bentuk yang keempat, rumus luas permukaan dan volumenya. Baik, kita ke contoh soal. Oke. Contoh soal. Sebentar. Kita buka dulu filenya ya. Oke. Ibu beri contoh satu saja untuk bentuk yang terakhir, karena untuk yang terakhir ini menurut Ibu mewakili untuk contoh yang lain. Contoh ada benda bangunnya seperti ini kurang lebih. Mirip pensil ya kalau bentuknya seperti ini. Nah, yang ditanyakan, diketahui dulu panjang dari sini ke sini misalkan 3 cm. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 5 cm. Dan dari sini ke sini itu adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume. Nah, dari sini dari sini ke sini itu namanya jari-jari. Dari sini ke sini namanya tinggi dari tabungnya. Nah, kemudian dari sini ke sini adalah tinggi kerucutnya. Oke, berarti kita punya 3 hal yang diketahui: jari-jari, tinggi tabung, dan tinggi kerucut. Kita ke pertanyaan pertama, luas permukaan. Luas permukaan dari benda ini itu sama dengan luas setengah bola. Oh, kita tadi udah punya rumus ya, yang tadi. Mana? Kita contek dulu. Bukan contek ya, kita lihat dulu rumusnya. Kan kita udah peroleh rumus luas permukaannya yang ini ya. Oke, kita copy dulu. Oke. Mana. Nah, ini. Luas permukaannya adalah ini. Kita salin ulang aja ya, biar tidak pusing. Luas permukaannya adalah VR dikali 2R ditambah 2T tabung ditambah S. Oke, ini adalah rumusnya. Sama dengan, V-nya misalkan dibiarkan saja ya dalam I, berarti di sini V dikali R-nya adalah 3 cm, berarti di sini dikali 3, kurung buka, 2 dikali R-nya adalah 3 juga, ditambah 2 kali tinggi tabung. Tinggi tabungnya ada 5, berarti di sini 2 dikali 5. Ditambah S. S-nya kita belum punya. Oke, dari sini ke sini adalah jari-jari. Panjangnya adalah 3. Katanya dari sini ke sini itu tinggi tabung, yaitu tinggi kerucut. Dan tingginya adalah 4. Oke, kita tahu bahwa ini membentuk segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras ya. Ada 3, ada 4. Berarti satu lagi sisi miringnya adalah menurut triple Pitagoras,
Kalau alas dan tingginya ada 3 dan 4, berarti sisi miringnya pasti 5. Atau kalau mau dibuktikan, oke, kita buktikan. S sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu sama dengan akar dari sama dengan akar dari 3 kuadrat, 9 ditambah 4 kuadrat, 16. Berarti di sini sama dengan akar dari 9 tambah 16, 25. Sama dengan akar 25 adalah 5. Cocok ya sama ini. Nah, oke. Tinggal kita hitung. V dikali 3 sama dengan 3V. Dikali 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 5, 10. Ditambah 5. Oke. Berarti kita punya 3V dikali 6 tambah 10 tambah 5. Hasilnya adalah 21. 21 dikali V. 21 dikali 3V adalah 60 sama dengan 63V. Satuannya dalam sentimeter persegi ya. Karena di sini luas. Atau misalkan kalau kita jabarkan ke dalam V-nya kita jabarkan 63 ini kira-kira bisa dibagi 7 atau tidak. Nah, 63 ini bisa dibagi 7 ya, berarti V-nya menggunakan 2/7. Berarti di sini 63 maaf. Berarti di sini 63 dikali V-nya adalah 22/7 sama dengan 63 bagi 7 9. 63 bagi 7 hasilnya 9 ya, betul. 9 kali 22 adalah 198. Berarti jawabannya adalah 198 cm persegi. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu volume. Volume dari benda itu. Oke. Volumenya adalah, ya udah berarti penjumlahan dari volume tadi. Oke. Ceritanya kita sudah menjabarkan volume, rumus untuk volume bangun yang tadi, yaitu ini ya rumusnya. VR kuadrat. Oke, kita pindahkan dulu. Oke. Mana ini ya. Oke. Volume itu sama dengan, oke, kita salin ulang saja ya. Volume itu sama dengan VR kuadrat dikali 2/3R ditambah tinggi tabung. Ibu simbolkan T besar saja ya, biar tidak kepanjangan. Ditambah 1/3 tinggi kerucut. Berarti di sini 1/3 tinggi kerucut. Ibu simbolkan dengan K ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Berarti oke, kita hapus dulu biar gak bentrok. Nah. Oke, kita lanjutkan. Berarti volumenya sama dengan V volume sama dengan V dikali R. R-nya adalah 3. Berarti di sini 3 kuadrat dikali 2/3, R-nya adalah 3. Berarti di sini 3. Salah ya. Kenapa ditulis lagi R? R-nya adalah 3. Ditambah tinggi tabungnya adalah 5 ya. Berarti di sini tambah 5 ditambah 1/3 tinggi kerucut. Berarti 1/3 dikali tinggi kerucut adalah 4. Berarti di sini kali 4. Sama dengan 3 kuadrat 9. 9 kali V. 9V. Dikali. Ini kan habis ya. 1. 1 kali 2. 2. Ditambah 5. Ditambah 1/3 kali 4. Berarti 4/3. Oke. Sama dengan 9V. Dalam kurung. Kita ubah 2 dan 5 ke dalam bentuk per 3. Berarti di sini per 3
3 kali 2, 6. Ditambah 3 kali 5, 15. Ditambah ini tetap 4. Karena dia sudah pecahan per 3. Berarti sama dengan 9 pi dikali 6 tambah 15 tambah 4 hasilnya adalah 25. 25 per 3. Nah, 9 bagi 3 yaitu 3. Berarti hasilnya adalah 3 kali 25. Berarti sama dengan 75 V. Satuannya apa? Sentimeter kubik karena dia volume. Oke. Ini kalau V-nya kita jabarkan, V-nya pasti menggunakan 3,14. Kenapa? Karena 75 itu tidak bisa dibagi 7. Oke. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan di video ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami, tanyakan saja. Oke. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.